Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini, yang tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2b. Demikian firman Tuhan. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Acap kali manusia memberi perhatian amat serius pada hal yang sepele, tetapi menyepelekan hal yang amat penting. Kondisi demikian menuntut perubahan yang mengakar pada pembaharuan akal dan budi. Dalam hidup sebagai orang percaya, kita diminta untuk berubah. Suatu tindakan perubahan atau sikap yang harus mempertahankan secara terus-menerus. Ibu, bapak, saudara-saudara, perubahan yang harus kita lakukan bukan sebuah perubahan yang terjadi sekali dalam sebuah peristiwa yang terjadi dalam sekejap, melainkan sebuah proses yang berlangsung secara terus-menerus. Proses ini digambarkan seperti sebuah garis panjang, bukan sebuah titik. Perubahan itu terletak pada perubahan pikiran atau semakin hari memikirkan kehendak Tuhan dan melakukan kehendaknya. Berubahnya eksistensi manusia itu melalui kelahiran kembali, bahasa pembaptisan, terarah kepada suatu pembaharuan akal budi. Perubahan yang dimaksud berarti kemampuan untuk melihat situasi secara kritis. Konkretnya, membedakan manakah kehendak Allah. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan juga dalam Filipi 1 ayat 10, sehingga kamu dapat memilih yang baik, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan, dikatakan dalam Efesus 5 ayat 10. Jadi saudara-saudara, orang yang lahir kembali indikatif, hendaknya imperatif berubah, bukan hanya dalam eksistensi diri manusia, melainkan secara khusus dalam apa yang menyangkut akal dan budi. Manusia mendapat akal budi itu dari Allah, Sang Pencipta, untuk mendengar dan mendalami tuntunan-tuntunan etika sambil menguji mana yang patut dituruti. Kita sering menghadapi situasi yang kurang jelas atau samar. Akan tetapi kehendak Allah tidak pernah samar. Semakin matang kekristenan seseorang, ia akan semakin sanggup mendalami kehendak Allah dan memahami apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kaitan ini, orang percaya mesti menanggalkan dan meninggalkan sikap yang mengandalkan pikiran sendiri dan mengenakan pikiran Kristus. Dalam setiap situasi yang rumit, kita perlu bertanya, apa firman dan apa kehendak Tuhan yang kita dengar, yang dapat kita terapkan terhadap sesama kita. Ini bukan hanya masalah pilihan konseptual, tetapi juga bahkan terutama masalah pilihan pola hidup. Panggilan orang beriman ialah berubah
atas anugerah dan pembaharuan Kristus atas diri manusia. Memasuki dan menjalani tahun 2021 ini, marilah berubah dengan pola pikir kita. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Selamat beraktivitas untuk satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk berubah dalam hidup kami. Berubah dari yang mengandalkan pikiran kami, kekuatan kami, untuk mencari kekuatan dan kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Karena kami tahu kalau kami mengandalkan pikiran dan kekuatan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi atas seluruh rangkaian hidup kami sepanjang perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, khususnya menjalani tahun 2021 ini yang masih panjang untuk kami jalani. Tolong kami Tuhan, dan berikan kami selalu kesehatan, jauhkan dari segala mara bahaya yang tidak kami inginkan. Khususnya kami masih terus berjuang untuk melawan pandemik virus corona ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati pekerjaan kami hari ini, Tuhanlah yang memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.